Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah agraris di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian. Kondisi geografisnya yang subur, ditunjang dengan iklim yang sejuk, serta ketersediaan sumber daya air yang melimpah, menjadikannya wilayah Magelang sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan. Sebagian besar masyarakat Magelang menggantungkan pekerjaan mereka pada sektor ini, mulai dari menanam padi, sayuran, hingga mengembangkan komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti budidaya kopi dan jamur. Salah satu desa yang menonjol dalam bidang pertanian adalah Desa Banyuwangi yang terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang. Desa ini memiliki lahan yang subur dengan kondisi tanah yang stabil dan juga suhu yang ideal di mana cocok untuk budidaya berbagai jenis tanaman. Hal tersebut menjadikannya masyarakat setempat aktif dalam membudidayakan berbagai jenis tanaman. Salah satu komoditas unggulan yang memiliki prospek menjanjikan di desa ini adalah budidaya jamur tiram. Tanaman ini banyak dibudidayakan oleh petani sekitar karena memiliki permintaan pasar yang tinggi, serta proses budidaya yang relatif mudah dan ramah lingkungan. Potensi pengembangan jamur di Desa Banyuwangi semakin tinggi karena wilayah ini memiliki kondisi lingkungan dan juga suhu yang sangat cocok untuk proses pertumbuhan jamur. Sebagai langkah awal untuk memahami kondisi lapangan, tim kami mengadakan kegiatan wawancara dengan salah satu petani jamur di Desa Banyuwangi. Melalui wawancara tersebut, kami memperoleh berbagai informasi mengenai proses budidaya jamur yang dilakukan oleh masyarakat, serta kendala yang sering dihadapi dalam proses produksi pembuatan backlog atau media tanam jamur di Desa Banyuwangi. Produksi media tanam jamur di sini tuh masih menggunakan cara manual atau sudah ada alat modern? Ya, untuk pembuatan backlog di sini atau media tanam dari jamur itu, kita masih menggunakan secara manual. Untuk satu hari atau untuk satu kali pengadukan itu, untuk produksinya kita jumlahnya selalu tidak tercapai target ataupun masih belum tentu jumlahnya. Untuk data yang udah ada itu, satu hari ada 4 pekerja ataupun 4 orang, kita udah mencapai 250 bungkus backlog. Utama kita dijual belikan ya mas, untuk backlog tersebut kita perjualbelikan, namun kita juga gunakan sendiri karena itu kita juga butuh data bagaimana hasilnya dari pengolahan dari produksi kita mandiri, sama nanti ketika diperjualkan pengennya itu sama-sama, kalau untuk berhasil ya kita sama-sama berhasil, kalau jadi kita akan jadi satu data gitu loh. Halo inovator muda, kami dari mahasiswa program studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Tidar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aditya. Saya Muhammad Nurul Kurniawan. Saya Arif Kurniawan. Kami dari tim Maikonova Universitas Tidar. Melalui video ini, tim kami akan menjelaskan rancangan alat yang akan kami buat dalam kompetisi 6 tahun Innovilis tahun ini. Dari hasil wawancara dan hasil observasi lapangan, tim kami menemukan kendala yang dialami oleh petani jamur. Di antaranya adalah proses pengisian backlog yang masih dilakukan secara tradisional dan manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang cukup besar. Selain itu, keterbatasan alat modern juga menjadi faktor utama dalam peningkatan produktivitas backlog tanaman jamur. Berdasarkan temuan tersebut, tim kami menghadirkan sebuah inovasi teknologi tepat guna bernama Filtek. Mesin filling backlog jamur berbasis IoT dengan sistem perhitungan kuantitas otomatis. Alat ini kami rancang untuk membantu petani dalam mengotomatisasi proses pengisian media tanam jamur secara presisi dan efisien. Desain Filtek terdiri dari hopper sebagai wadah penampung serbuk kayu, mekanisme pengisian otomatis dengan motor penggerak dan sistem screw feeder, serta rangka utama berbahan besi yang kokoh namun mudah dipindahkan. Sistem kontrolnya menggunakan microcontroller ESP32 sebagai pusat kendali seluruh proses, mulai dari pembacaan sensor hingga tampilan digital pada LCD yang menunjukkan jumlah backlog yang telah diisi. Data ini juga dapat dipantau melalui jaringan internet sebagai bentuk penerapan teknologi Internet of Things. Selain manfaat teknis, penerapan Filtek juga sejalan dengan beberapa poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals, di antaranya SDGs 1 tanpa kemiskinan, SDGs 2 tanpa kelaparan, dan SDGs 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Melalui inovasi ini, tim berharap Filtek dapat menjadi solusi nyata bagi petani jamur di Desa Banyuwangi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi, sekaligus menjadi contoh penerapan teknologi IoT dalam mewujudkan pertanian modern dan berkelanjutan di Kabupaten Magelang. Maikonova, salam inovasi.